Waduh waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shelly Sebira dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas T. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shelly Sebira dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 3 kelas T. Di sini saya akan mempresentasikan terkait masalah kesulitan belajar. Adapun 5 materi yang akan saya bahas, yaitu pengertian kesulitan belajar, macam-macam gangguan berbahasa, faktor penyebab kesulitan belajar bahasa Inggris, faktor penghambat kemampuan berbicara, dan usaha mengatasi kesulitan bahasa Inggris. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kesulitan belajar. Pada dasarnya, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu ditunjukkan dalam tingkah lakunya secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan tingkat kesulitan yang mereka alami. Namun, orang tua dan guru kadang-kadang tidak menyadari masalah belajar ini tuh sangat penting. Yang mana pada akhirnya anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu sering digambarkan seperti eh, anak yang pemalas, underachiever, atau orang yang tidak berprestasi, orang yang aneh. Yang mana pada hakikatnya kesulitan belajar itu dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan belajar, berbicara, dan berbahasa sekalipun. ACCALD, or Association Committee for Children and Adult Learning Disabilities dalam LOVID tahun 1989 berpendapat bahwa kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang dipengaruhi dari masalah neurologis yang mengganggu perkembangan kemampuan mengintegrasikan dan kemampuan bahasa verbal dan nonverbal. Adapun dari NJCLD, or National Joint Committee of Learning Disabilities dalam Learner tahun 2000 juga berpendapat bahwa kesulitan belajar adalah istilah umum untuk berbagai jenis kesulitan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung yang dipengaruhi oleh faktor kesulitan dari dalam individu itu sendiri saat melakukan pemrosesan informasi terhadap objek yang diinderainya. Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar atau kendala pada suatu proses latihan dalam interaksi dengan lingkungan terdiri dari berbagai gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, bahkan berhitung. Yang dipengaruhi, yang dilatar belakangi oleh faktor internal dan eksternal seperti pada kondisi fisik dan intelektual anak maupun lingkungan di sekitarnya. Adapun macam-macam gangguan berbahasa. Berbahasa itu merupakan proses mengeluarkan pikiran dari perasaan atau dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Di sini ada beberapa elemen yang diperlukan untuk mencapai kemampuan berbahasa, seperti lengkapnya sistem penginderaan, lengkapnya sistem syaraf pusat, kemampuan mental yang cukup, kemampuan berbahasa, kestabilan emosi, maupun paparan pada bahasa. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan dari elemen tadi, itu dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa. Adapun contoh gangguan-gangguan berbahasa ya. Di sini ada gangguan bahasa secara biologis. Gangguan berbahasa secara biologis dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ketidaksempurnaan organ atau masalah pada organ-organ yang terlibat. Di sini sebagai contoh penyandang tunarungu. Bagi penyandang tunarungu, dengan kerusakan pendengaran yang sangat parah itu mengakibatkan keterlambatan dalam memperoleh bahasa. Jadi, dia bisa terbantu untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat itu tidak membutuhkan jeda nafas untuk berpikir dan tidak membutuhkan pembedaan mekanisme artikulasi organ wicara sebagaimana lisan. Secara umum, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ini antara lain tingkat kerusakan pendengaran, status pendengaran orang tua, mungkin bisa jadi turunan atau bukan, serta konsistensi latihan berkomunikasi. Seringnya berkomunikasi itu juga berpengaruh pada kemampuan berbahasa. Kemudian ada gangguan pada mekanisme bicara. Ini adalah ketidakmampuan atau ketidaksempurnaan pada organ bicara. Seperti pada digambar, gangguan pada pulmonal atau gangguan pada paru-paru
yang, terganggu, yang menyebabkan cara bicaranya itu diwarnai oleh nada yang terputus-putus, volume suara yang kecil dan monoton biasanya. Contohnya kayak, "Ah, war mau bah belajar." Jadi paru-parunya terganggu. Kemudian ada gangguan pada laringal atau pita suara yang mengakibatkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. "War Mawar mau belajar." Mungkin kurang lebihnya contohnya seperti itu. Kemudian ada gangguan pada lingual atau gangguan pada lidah yang menyebabkan disatria atau terganggunya artikulasi, yang secara umum berbicaranya jadi pelo atau cadel, kayak, "Mawar mau belajar." Mungkin seperti itu. Kemudian ada gangguan pada resonansi atau gangguan pada rongga mulut dan kerongkongan yang menyebabkan suaranya menjadi sengau. "Mawar mau belajar." Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada maaf, oh, ada gangguan berbahasa secara kognitif. Di sini ada, 4 contoh sebagai contoh dari berbahasa secara kognitif ya gangguannya. Yang pertama ada demensia, penurunan pada kemampuan berpikir yang disebabkan oleh perubahan sel otak. Ini kurangnya berpikir disebabkan oleh agnosia atau eee, kesulitan mengenali objek melalui rangsangan indera, apraksia atau ketidakmampuan melakukan perbuatan kompleks dan tangkas tertentu, menurut kehendak, terus atau bisa jadi dari amnesia atau gangguan memori. Dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual yang akan menyebabkan ekspresi verbalnya atau pernyataan lisan itu sulit menemukan kata yang tepat. Jadi kalimatnya tuh, eee, akibatnya bisa jadi sering diulang-ulang, pembicaraan jadi sering terputus atau pindah ke topik lain. Kemudian ada Huntington's disease. Itu kelainan pada genetik generatif progresif, di mana kondisi ini eee, kondisi di mana kelainan genetik yang mengakibatkan kerusakan sistem seiring waktu, yang menyebabkan penurunan kemampuan motorik atau fisik tubuh, kognitif atau pengetahuan, dan kejiwaan atau mental. Contohnya, kayak lemahnya organ wicara, kayak yang tadi, apa, lingual gitu. Kualitas suara buruk, pelafalan tidak tepat, kesulitan memahami informasi, bahkan kesulitan baca tulis. Kemudian ada skizofrenia, gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir yang mengakibatkan berbicara terus-menerus. Ini kebanyakan, berbicara terus-menerus itu dilakukan kepada diri sendiri. Oke. Kemudian ada depresif. Orang-orang yang punya, eee, punya depresi itu biasanya kelihatan dari gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Itu kayak tarikan napas dan pelepasan napas itu bisa mengganggu kelancaran bicaranya. Kemudian yang ketiga ada gangguan berbahasa secara psikogenik. Itu yang disebabkan segi mental atau psikogenik. Kayak gangguan ini ditunjukkan dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi. Yang mana contohnya tuh seperti berbicara manja, berbicara kemayu, gagap, bahkan atau latah, ekolia. Dan yang keempat adalah gangguan berbahasa secara linguistik. Ini dikelompokkan juga menjadi dua. Yang pertama bahasa kefasihan. Masalah ini lebih ke arah fisiologis. Fisiologis tuh, badan ya, fisik. Atau seperti kesalahan dalam membentuk dan mengolah organ artikulasi seperti mulut, lidah, langit-langit, dan pangkal tenggorokan. Jadi, ada masalah dari pengelolaan bicara gitu, jadi nggak fasih. Dan yang kedua ada masalah bahasa tulis atau aleksia disleksia. Gangguan ini mengakibatkan kesulitan pada membaca, menulis, dan mengolah informasi linguistik secara tertulis. Jadi, eee,
sulit dalam menerima informasi dari bentuk tulisan, dari bentuk bacaan. Selain masalah tumbuh kembang, kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penyumbatan pembuluhan darah atau stroke, kecelakaan, trauma kepala, tumor otak, atau dampak pembedahan otak. Langsung kepada materi ketiga, yaitu faktor penyebab kesulitan belajar bahasa Inggris. Di sini saya bikin dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi gangguan persepsi, kemampuan mengingat, dan kesulitan dalam proses kognitif. Gangguan persepsi. Gangguan persepsi itu yang diperlukan dalam belajar untuk menganalisis informasi yang diterima melalui penglihatan atau pendengaran. Dengan demikian akan sulit bagi siswa yang gangguan persepsi untuk menemukan karakter yang berbeda, seperti memahami perbedaan bunyi dan membaca kata, terutama dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu kan seringkali ditemukan perbedaan bunyi dan kata gitu. Nah, ini yang memiliki gangguan persepsi akan sulit membedakannya. Kemudian kemampuan mengingat. Di bahasa Inggris itu, dalam pembelajaran bahasa Inggris, itu sangat penting untuk memiliki kemampuan mengingat. Karena kebanyakan eh, antara tulisan dan pengucapan itu berbeda. Nah, belajar itu mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun, itu sangat erat hubungannya dengan kemampuan mengingat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kemampuan mengingat itu sangat diperlukan dalam pelafalan. Apabila peserta didik tidak mengalami kesulitan mengingat kosakata atau struktur bahasa, mereka akan dapat memahami kosakata dengan baik. Terus ada kesulitan dalam proses kognitif atau pengetahuan. Proses kognitif ini mempengaruhi kemampuan menulis dan berbicara. Pada teori ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Semua aspek pembelajaran bahasa Inggris dipengaruhi oleh proses kognitif ini. Aspek-aspeknya antara lain reading, writing, speaking, listening gitu. Jadi semudah apapun pelajarannya kalau uh, peserta didik atau orang yang mengalami kesulitan dalam proses kognitif itu akan sulit memahami materinya. Kemudian ada faktor eksternal. Dibagi juga menjadi dua, yang yaitu di luar sekolah dan di lingkungan sekolah. Yang di luar sekolah, misalnya anak-anak yang terbiasa mendengarkan kosakata bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris dasar melalui ucapan atau nyanyian, akan lebih mudah mempelajari bahasa Inggris. Karena yang terbiasa itu mereka tidak akan merasakan sesuatu yang sulit. Nggak merasakan bahasa Inggris itu asing dalam pembelajarannya. Dan jika pelafalan ini dilatih terusan dan eh, dia dia enjoy menikmati bahasa asing tersebut itu sangat membantu saat belajar. Jadi di lingkungan sekolah itu akan membantu anak-anak belajar bahasa Inggris dengan stimulus sederhana yang akan sangat membantu mereka mempersiapkan diri untuk di sekolah. Nah, di sekolah itu ini masuk kepada faktor eksternal di lingkungan sekolah. Umumnya sekolah itu berpusat pada kurikulum dan standar pembelajaran. Guru cenderung mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran secara konsisten berdasarkan pencapaian target kurikulum. Tapi, guru yang memiliki sikap tidak menyenangkan atau uncomfortable teacher maupun metode guru yang kurang interaktif atau guru yang memiliki sifat pasif atau poor teaching methods or passive teacher uh, dan bahkan ada guru yang tidak ahli dalam mengajar bahasa Inggris atau incapable or unskilled teacher itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam menguasai bahasa Inggris. Jadi faktor eksternal yang uh, pada faktor belajar bahasa Inggris itu dari diri sendiri juga dari pendidik atau pengajar. Oke.
Yang keempat ada faktor penghambat kemampuan berbicara. Anak dikatakan dapat berbicara ketika mereka mampu mengeluarkan suara melalui mulut, eee, mereka menggunakan kata-kata atau artikulasi untuk menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi. Kemampuan berbicara setiap anak itu beda-beda, dilihat dari anak seumurannya, dilihat dari anak seusianya. Apabila perkembangan kemampuan berbicara seseorang itu tidak sebanding atau, tidak memenuhi tugas perkembangan pada usianya, anak tersebut bisa dikatakan speech delay, mengalami speech delay atau, eee, keterlambatan perkembangan kemampuan berbicara. Dan yang paling umum, penyebab dari sebab lambatnya kemampuan berbicara itu ketidakmampuan orang tua atau, biasanya dari orang tua yang mendorong anaknya untuk berbicara, apalagi pas anaknya sudah mulai berceloteh, tuh. Faktor lainnya yakni ada faktor fisik. Di sini ada eee, 3 kelompok faktor fisik. Yang pertama, kecacatan fisik. Kondisi fisik yang mengganggu penghantaran suara, seperti masalah pada telinga, seperti abnormalitas bentuk lidah, frenulum yang pendek. Frenulum tuh yang, bibir di lidah, di sini. Atau adanya celah di langit-langit mulut, menjadi faktor yang mempengaruhi artikulasi. Kemudian ada malfungsi neurologis. Kerusakan sistem. Neurologis adalah sistem saraf ya, kerusakan pada sistem syaraf. Ini biasanya diakibatkan oleh penggunaan obat yang sering saat masa kehamilan. Kemudian ada jenis kelamin. Keterlambatan bahasa lebih banyak pada anak laki-laki dibanding pada perempuan. Ini bisa dikatakan perempuan itu lebih cepat dalam berbicara, dalam berbahasa dibandingkan anak laki-laki. Kemudian ada faktor non-fisik, yaitu hubungan keluarga dan status ekonomi, sosial ekonomi. Yang pertama faktor, eee, hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini berkaitan dengan orang tua yang membesarkan anak atau interaksi di dalam keluarga kepada anak. Nah, kalau keluarganya itu tidak memiliki hubungan yang baik, tidak ada keharmonisan di dalamnya, atau emosi yang tidak baik, itu membuat anak-anak itu salah asuh atau, salah perawatan, malah terabaikan gitu. Jadi dia akan, berpengaruh pada kemampuan berbicaranya. Kemadi Kemudian ada status sosial ekonomi. Sosial ekonomi yang rendah meningkatkan risiko terjadinya keterlambatan bicara. Orang tua yang tidak mampu secara ekonomi akan lebih fokus untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya dan mengabaikan perkembangan anaknya. Sosial ekonomi rendah juga rawan untuk terjangkit penyakit infeksi yang memungkinkan terjadinya gangguan saraf dan kecacatan. Jadi, eee, faktor sosial ekonomi ini sangat berpengaruh kepada perkembangan berbicara anak. Karena biasanya, orang tua yang memiliki sosial ekonomi yang rendah itu lebih sering memikirkan kebutuhan pokoknya dibanding, perkembangan anak. Lanjut, yang terakhir ada usaha mengatasi kesulitan belajar. Menurut Abin Syamsuddin, dunia pendidikan sangat memperhatikan masalah kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Mengapa demikian? Karena kesulitan belajar akan berdampak negatif eee, pada siswa dan lingkungannya. Pendidikan didefinisikan sebagai upaya yang direncanakan dan sadar untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Nah, untuk menangani kesulitan belajar itu, ada beberapa pendekatan yang harus diterapkan untuk setiap jenis kesulitan dan kebutuhan yang individu alami. Sangat dianjurkan kepada guru atau pendidik atau orang tua untuk lebih dulu melakukan identifikasi atau upaya mengenali gejalanya dengan cermat.
Nah, proses ini biasanya dikenal sebagai diagnosis, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan jenis penyakit atau jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Diagnosis kesulitan belajar memerlukan prosedur yang tertentu yang bertujuan untuk menemukan kesulitan belajar yang siswa itu alami. Nah, guru yang dapat yang guru dapat menggunakan proses prosedur ini, salah satunya salah satunya itu proses Wiener and Sense yang dikutip Wardani dalam Muhyiddin Syahsud. Seperti ini. Melakukan observasi kelas untuk mengamati perilaku menyimpang peserta didik selama pelajaran. Memeriksa penglihatan dan pendengaran peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar, maaf. Adanya komunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik untuk mengetahui kondisi mereka yang mungkin mengalami kesulitan belajar. Dan terapi remedial atau bimbingan langsung oleh guru yang terlatih dalam mengatasi kesulitan belajar. Adapun menurut Rustia dalam Suryo Subroto, mengatakan ada 8 usaha guru sebagai pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar. Yaitu yang pertama membelajarkan siswa dengan aktif, yang kedua mempergunakan banyak metode mengajar yang tepat, ketiga memberi motivasi belajar siswa yang tepat, keempat memberi materi yang diajarkan sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan masyarakat, yang kelima mempertimbangkan perbedaan individual siswa, yang keenam selalu membuat perencanaan sebelum mengajar, yang ketujuh memberi pengaruh yang sugestif kepada siswa. Dan yang terakhir, memiliki keberanian dalam menghadapi siswa dan yang timbul sewaktu PKM berlangsung. Jadi, kesimpulannya adalah kesulitan belajar ialah suatu keadaan di mana adanya kendala pada suatu proses latihan dalam interaksi dengan lingkungan yang terdiri dari berbagai macam gangguan, seperti gangguan secara biologis, eh, kognitif, psikogenik, dan linguistik. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor internal dan eksternal, seperti pada kondisi fisik dan intelektual anak maupun lingkungan di sekitarnya. Salah satu dan yang paling umum penyebab lambatnya kemampuan berbicara adalah ketidakmampuan mendorong anak untuk berbicara, bahkan saat anak mulai berceloteh. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan dari beberapa elemen kemampuan berbahasa, maka dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa dan kesulitan belajar. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ini membutuhkan bimbingan dan penanganan khusus dari lingkungan. Itu karena mereka itu bukanlah tidak bisa belajar, tetapi hanya membutuhkan lebih banyak perhatian dan bimbingan untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang guru atau pendidik atau orang tua yang memiliki kreativitas yang inovatif dan berpengetahuan dalam mengatasi masalah ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.